Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin perubahan tidak? Ingin kemajuan tidak? Sama-sama siap? Insya Allah nanti kita gerak sama-sama. Saya berikan pada siapapun senyum, walaupun tidak setuju, kirimkan senyum. Betul? Kirimkan senyum. Dengan begitu semua akan melihat, wah ini adalah rombongan perubahan yang kita inginkan. Karena memberikan rasa tenang, memberikan rasa bahagia. Jangan tampil garang. Jangan tampil garang, apalagi kalau ada tamu. Jangan tolak tamu, disambut tamunya, ya. Siapapun itu. Dengan begitu kita mengirimkan kepada semua bahwa ini adalah tanah tercinta kita untuk semuanya, dan semuanya disambut dengan tangan terbuka. Dengan begitu yang dibangun apa? Rasa persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan dari Pak Anies Baswedan kemarin yang menyatakan bahwa ada seorang Menko yang akan mengubah konstitusi. Nah, inilah yang akhirnya menjadi diskusi publik. Siapakah Menko yang dimaksud oleh Anies Baswedan? Karena kalau kita lihat kemarin memang ada Menko LBP teman yang pernah menyampaikan terkait big data mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini juga menuai perbincangan publik teman terkait big data yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Apakah dia yang dimaksud oleh Pak Anies Baswedan? Karena sampai hari ini Pak Anies belum mengatakan siapa yang dimaksud Menko yang mau mengubah konstitusi. Karena konstitusi atau undang-undang itu bisa dirubah di DPR. Dan tentu saja bisa jadi usulan dari pemerintah juga bisa melakukan perubahan undang-undang atau konstitusi. Nah, terkait siapa itu yang dimaksud Pak Anies Baswedan, ini ada tanggapan dari Partai Demokrat yang mengungkapkan ciri-ciri Menko yang mau mengubah konstitusi. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Demokrat beberkan ciri-ciri Menko yang disindir Anies mau ubah konstitusi. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan Menteri Koordinator Menko yang disindir Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi. Kamhar mengatakan Menko tersebut pernah bangun wacana penundaan pemilu melalui big data. Itu sebenarnya cukup familiar kalau rajin mau cari jejak digital atau pemberitaan. Menko yang misalnya pernah bangun wacana ada kaitannya amandemen konstitusi, penundaan pemilu melalui aspirasi big data, dan sebagainya, kata Kamhar pada wartawan di acara diskusi Trans Indonesia di Hotel Win Cikini, Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2023. Kamhar pun enggan menyebut nama Menko yang ada dalam kriteria tersebut. Ia menilai publik pasti tahu tanpa menyebut nama Menko yang dimaksudkan itu. Orang Indonesia khususnya yang punya literasi yang baik, karena Menko yang begitu kan ada, kata dia. Itu sudah jelas, jadi nggak usah diperjelas lagi, tambahnya. Sebelumnya Anies Baswedan menyebut ada Menko yang terang-terangan berbicara tentang perubahan konstitusi. Sindiran itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan Kami Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis 16 Maret 2023 malam. Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun, tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya, kata Anies. Anies mengajak semua pihak yang komit dengan demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru ingin bisa merubah konstitusi. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Nggak pernah kita membayangkan. Kalaupun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu. Nggak pernah terbayang, tutur Anies Baswedan. Kok ada yang berani dalam posisi kunci? Posisi kunci ini Menko mengatakan mengubah
konstitusi dengan jumlah orang yang seberapa banyak yang mau mendukung, sambungnya. Oleh karena itu, Anies mengajak semua pihak untuk melawan narasi-narasi yang beredar. Dia mengatakan kini banyak tokoh yang lantang menyuarakan kemunduran demokrasi. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan dari Kamhar. Kamhar ini adalah Ketua Deputi Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat. Dan dia sudah menyebut Menko itu pernah mewacanakan terkait big data mengenai penundaan pemilu. Kalau pemilu ditunda, tentu saja nanti akan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Tentu saja ada perpanjangan anggota DPR dan sebagainya. Jadi penundaan-penundaan itu bisa diakibatkan karena ada perubahan konstitusi seperti perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, teman-teman, terkait apa yang disampaikan Pak Anies ini menurut saya sebagai warning, peringatan kepada pemerintah untuk lebih transparan dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Apalagi kalau kita lihat pemilu itu kan digelar tiap 5 tahun sekali, itu rutin digelar. Jadi kalau ada penundaan ini menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa harus ditunda? Apa dasarnya ditunda? Padahal itu sudah dilakukan tiap 5 tahun. 5 tahun terjadi peralihan kekuasaan, pergantian presiden itu kan biasa dilakukan dalam setiap gelaran pesta demokrasi. Dan saya pikir itu tak masalah, teman ya. Ganti presiden ke presiden, artinya presiden itu memang bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi misalkan 5 tahun berganti kan tidak ada masalah seharusnya. Tidak harus diperpanjang. Seperti yang disampaikan oleh Menko terkait big data. Tetapi sampai hari ini big data itu juga belum keluar, teman ya. Banyak mahasiswa yang meminta supaya Luhut ini membuka terkait big data. Tetapi sampai hari ini juga tidak ada big data yang dikeluarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Jadi itu, teman, terkait pernyataan yang disampaikan Kamhar Lakumani yang mengkritisi siapa sosok Menko yang dimaksud Anies Baswedan. Sosok Menko itu adalah yang pernah menyampaikan terkait big data. Nah, kalau big data siapa lagi kalau bukan LBP, teman ya. Jadi orang akan mengarah ke LBP. Tetapi sampai hari ini Pak Anies juga belum menyatakan siapa yang dimaksud Menko yang mengubah konstitusi. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.